after you graduate from the high school in Pontianak. So the program is called Premier International Year 1. I believe that you already got some informations from another institutions, another universities in Indonesia or overseas about the pathway. Jadi ada opportunity lain, saya percaya teman-teman pasti sudah dapat juga ya. And this is the pathway for you if you wish to continue to study abroad. So this institution is located in the UK. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk ambil S1 nanti di Inggris, bisa banget ikut program ini. Jadi pertama Miss Angel akan kasih tahu sih kenapa sih harus study in the UK. Kenapa sih dan apa sih poin plusnya di UK ini dibandingin di negara lain. Jadi yang pertama, we have the high standard education. Jadi graduate from the UK University itu nanti teman-teman di title-nya di what is the title in bahasa Indonesia ya. Nanti di gelarnya. Nah, di gelarnya itu akan ada tambahan title Hons. Itu berarti meaning honors gitu. Jadi Hons itu slightly lebih tinggi daripada title yang bachelor biasanya. And then we have the diversity of the subjects. Kita pilihan subjects-nya banyak banget and we can combine 2 or 3 subjects into 1 subjects gitu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mungkin pengen belajar art tapi juga pengen belajar bisnis, and this is possible for you to learn this in the UK because in the UK kita juga ada program seperti kayak management with art, business with art, and then juga ada psychology with criminology, etc. etc. And then the duration itu singkat sekali. Jadi S1 di UK kita cuma perlu waktu 3 tahun aja. Meanwhile in Indonesia, in US, we still need 4 years. And then we are the pioneer in research and science, as you may know. Jadi selama ada pandemi COVID ini, selama dari awal 2020 ya teman-teman, ada vaksinasi dan salah satu negara pembuat vaksin itu adalah Inggris, adalah UK. And then we also prepare you to be work ready. Jadi teman-teman nggak akan cuma di-equip dengan pengetahuan atau knowledge aja selama kuliah di UK, tapi juga dengan skills-nya. Jadi nanti teman-teman ketika sudah selesai kuliah, teman-teman bisa langsung kerja. Dan kita juga channeling juga dengan perusahaan-perusahaan besar multinasional yang ada di dunia. And we are affordable compared to other countries. Jadi compared to USA, compared to Australia, compared to even Singapore, jadi kita masih lebih affordable. Jadi ini adalah pathway kalau teman-teman mau melanjutkan kuliah ke luar negeri. Ini steps-nya seperti apa? Nah, teman-teman kan sekarang ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Jadi nanti setelah selesai ujian akhir itu ya, yang previously kita sebut dengan ujian nasional, maybe sekarang kita sebutnya dengan penilaian akhir tahun. Di kampus Pontianak, then you can study foundation for 1 year. Jadi teman-teman yang atau you can take level, tapi level ini durasinya lebih lama daripada foundation. Dan foundation itu kita durasinya 1 tahun sebelum masuk ke university. And then after complete the foundation program, yang fungsinya menjembatani dari kurikulum di Indonesia dengan kurikulum asing, teman-teman nanti masuk ke year 1, tahun pertama, tahun kedua, dan juga tahun ketiga. Dan setelah itu teman-teman bisa lulus dan teman-teman balik lagi ke Indonesia dengan gelar bachelor, atau teman-teman bisa juga bekerja di UK. Nah, ini adalah pathway in general ya, secara general. Tapi di program Premier sebelum DIY ini, teman-teman kita bisa lebih singkat lagi, dipendekin lagi gitu. Caranya setelah teman-teman SMA, teman-teman akan ikut program International Year 1 ini selama 1 tahun. Kita bisa pun
mau kuliah sini pilih Chester University juga di Indonesia, tinggal langsung masuk ke tahun kedua, tidak setelah Oke, Anda kemana? Hi, sorry guys, I was lost, hilang tiba-tiba mental gitu aja. So I'd like to continue. Where's the PPT? Alright, nah tadi sampai sini ya teman-teman. Jadi yang harusnya programnya itu ada 4 tahun, tempuh selama 4 tahun, teman-teman di sini tempuhnya selama 3 tahun aja gitu. Nah, setelah ini kita akan lihat masing-masing university, mereka akan provide jurusan apa aja untuk teman-teman. Nah, sebelumnya ini adalah lokasi kita. Nanti teman-teman belajar 1 tahun di Plymouth ini. Jadi London di sini, Plymouth ada di sebelah sini. Jadi kita jaraknya sekitar 4,5 jam by bus atau coach dan 3,5 jam by train. This is about the college. Jadi kita rank nomor 6. Okay. And we already award, kita namanya akreditasi, and we got the highest level gold, itu level yang paling tinggi. Dan college ini dimiliki oleh pemerintah, jadi kita sekolah negeri gitu kalau di Indonesia. Nah, nanti yang akan dipelajari apa aja di sana. Yang pertama nanti pasti juga akademik literasinya juga, ada knowledge, ada skills-nya, nanti yang akan persiapin teman-teman untuk transisinya dari Indonesia ke UK University itu lebih mudah, jadi lebih smooth gitu. Jadi ada pengalamannya dulu biar nggak terlalu kaget. And then di sini juga ada cost saving option to further studies in the UK universities dan juga di President University yang ada di Indonesia, because we also provide scholarship here. Dan teman-teman nanti juga akan mendapatkan sertifikat yang itu adalah internationally recognized qualification. Jadi nggak usah khawatir nanti, Miss kalau aku ikut program ini nanti aku dapat award nggak ya, dapat sertifikat nggak ya? Jawabannya yes, you get the certificate and the award is internationally recognized. And this is the module. Jadi untuk program ini kita masih provide untuk yang bisnis dulu ya teman-teman, untuk science dan juga untuk program yang lain menyusul. Jadi yang available saat ini adalah untuk yang bisnis. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya gambaran nih, nanti akan mempelajari bisnis, nanti akan mempelajari economics, management, you can choose this program. And this is the modules that you are going to study during your time in City College Plymouth, UK. There are 9. Jadi ada 9 modul, mulai dari exploring business, business resources, team building, ada organizational behavior, ada economic environment, ada business finance, managing knowledge, IELTS atau English for academic purpose, dan juga transitional studies. Ini adalah grading SIM-nya. We use the percentage instead of the numbers biasa seperti yang di Indonesia. There are 3 levels, pass, pass with merit, and pass with distinction. This is the assessment, jadi nanti ujiannya gimana, Miss? Penilaiannya gimana? Pertama kita pakai coursework, kemudian ada written exam, dan juga yang terakhir yang bisa dilihat adalah overall mark-nya. Okay, this is the partner universities. First, we have the University of East Anglia di Norwich.
Kita untuk programnya mulai dari Bachelor of Science, di sini ada Accounting and Finance, kemudian Accounting and Management, Business Finance and Management, Business Management, Marketing and Management. Jadi yang di-offer cuman subjek ini aja di UEA, and then untuk UE Bristol, kita lebih banyak pilihan subjeknya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik belajar tentang HR, tentang human resource, you can study in the UE Bristol, or even you can learn the management with leaderships. And this is the University of Plymouth. You can study business management, human resource management juga ada di sini, international business. Kalau di Indonesia International Business Studies itu laris banget ya, kayak ada yang mungkin ada di UGM, kemudian ada di UMY, kemudian universitas-universitas lain. Nah, if you can study it directly in overseas university, so why not? Kan teman-teman punya pilihan lebih banyak dengan program ini. We have a user, ini lokasinya dekat dengan ini banyak banget juga yang di-offer lebih banyak. And then we have the President University in Indonesia. Ini juga partner kita, jadi nanti teman-teman kalau pilih untuk balik lagi ke Indonesia, you can study in this university. You can study Business Administration and Management gitu. Nah, ini adalah lokasi-lokasi universities-nya. Oke, jadi kapan sih kita akan mulai program ini? Program ini intake-nya adalah di tanggal, kita punya 37 minggu untuk belajar di Plymouth. And then untuk awards-nya yang akan teman-teman dapetin adalah UK NQF level 3 dan level 4. Karena level 3 itu untuk yang International Foundation, kemudian yang level 4 itu yang lebih higher dari International Foundation, jadi yang year 1-nya. Nah, untuk syaratnya, this is the requirements. Yang pertama, teman-teman harus provide dengan nilai raport kelas 12. And then you need it for the IELTS. Jadi teman-teman harus ikut ujian IELTS lebih dulu, ujian bahasa Inggris, dan overall score-nya 5,5 untuk direct entry. Jadi untuk langsung masuk ke programnya. But if your score is lower than 5,5, you can choose the pre-sessional English lebih dahulu. Nah, pre-sessional English ini akan dimulai di bulan Agustus. Jadi sebelum teman-teman ikut program ini di bulan September, teman-teman harus ikut program ini dulu di bulan Agustus. Gitu, dan durasinya 3 minggu. Tuh, jadi setelah selesai pre-sessional English, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke program year 1-nya. Oke, and this is for the packaging fees. Jadi di sini ada 2 pilihan. Ada yang I'll use pound sterling in the UK. Jadi teman-teman bisa kalikan sendiri. You can convert this through Google. Jadi pound sterling to Indonesian rupiah. Jadi pilihannya ada 2, sama-sama tinggal di apartemen. Yang pertama tinggal di single on suite. Jadi ini nanti satu apartemen, kemudian di dalamnya ada 4 sampai 5 sampai 6 bedrooms. Masing-masing students dapat bedroomsnya masing-masing, dapat kamar mandinya masing-masing, atau studio. Kalau studio apartemen untuk 1 orang. Dan kita juga offer scholarship, dan juga ada UKVI IELTS rebate. Nah, price ini sudah termasuk dengan accommodation selama teman-teman belajar di sana. Kemudian juga untuk tuition fees, untuk yang program PIY ini selama belajar di sana, bill semuanya, air, listrik, internet, semuanya sudah termasuk. Dapat juga free college bus from city center to college, dan juga return airport transfer. Return airport transfer itu jadi teman-teman pas datang di London, teman-teman akan dijemput pakai bus. Nanti pas mau balik lagi atau teman-teman misalkan pilih mau balik ke Indonesia, you can use this service as well untuk nganterin teman-teman dari Plymouth ke London. Oke, jadi untuk application prosesnya, yang pertama kita perlu pasport, kemudian perlu nilai raport, dan juga UKVI IELTS result ya teman-teman. Alright, I think for this program kita bisa selesai sampai di sini, because after this Miss Tisa juga akan share
program lain mungkin jadi alternatif untuk teman-teman ambil selama di Indonesia. Dan untuk teman-teman yang pengen dapat informasi lebih atau teman-teman pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang program ini, you can contact me. You can also fill in the Google form here. I would like to send the link after this. And then nanti teman-teman akan dikontak juga oleh konsultan dari PDVL untuk kita discuss lebih lanjut tentang program ini gitu. Oke, Miss Tisa, mungkin Miss Tisa you can take over the time. Oke, thank you very much Miss Angela sudah memberikan waktu kepada saya. Oke, teman-teman, I would like to share my screen. Oke, udah kelihatan ya Miss Angela ya screen saya ya? Yep, it's visible. Oke. Oke, sebelumnya selamat siang buat teman-teman dan juga Bapak Ibu guru dari Santo Paulus Pontianak yang sudah memberikan kesempatan saya dan juga Miss Angela untuk memberikan informasi terkait dengan study overseas. Mungkin di sini saya akan memberikan informasi yang agak berbeda nih dengan Miss Angela. Tadi mungkin Miss Angela lebih ke UK Universities ya Miss Angela ya. Gimana teman-teman ketika teman-teman ingin progres ke UK University seperti itu. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang program bahasa terutama untuk negara-negara atau university-university yang memang tidak menggunakan English atau bahasa Inggris sebagai basic language-nya. Seperti itu. Oke, next. Nah, program yang ingin saya jelaskan ini dari atau provided by International Bilingual Education Alliance atau IB Alliance. Mungkin teman-teman dari Santo Paulus Pontianak juga sudah familiar dengan IB Alliance karena kenapa? Karena ada salah satu program yang memang sudah diimplementasikan di Santo Paulus Pontianak. Salah satunya adalah IPCB atau International Preparation Course in Business. Program ini merupakan program pengimplementasian UK Education System, di mana ini sudah running sejak semester lalu. Kalau tidak salah, EAP adalah subjek yang pertama. Jadi mungkin IB ini bukanlah sesuatu yang asing buat teman-teman dari Santo Paulus Pontianak. Nah, tujuan dari IB Alliance sendiri aja yang pertama to promote intellectual and cultural exchange and info sharing through various inter-school innovative activities. Yang kedua to improve students' confidence in bilingual even with multilingual communications, karena memang IB Alliance ini ya teman-teman ya membernya tidak hanya dari Indonesia melainkan juga dari Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, China, Jepang, Korea dan lain sebagainya. Jadi ketika Santo Paulus Pontianak bergabung dengan IB Alliance, secara otomatis Santo Paulus Pontianak juga sudah bergabung dengan aliansi kami dan bisa membangun konektivitas dengan negara-negara atau sekolah-sekolah yang menjadi membership kami. Yang ketiga adalah to diversity the curriculum delivered by the schools, and the last one is to ensure the continuous development of teachers. Karena memang program-program IPCB atau program-program IBI sendiri tidak hanya ditujukan untuk siswa-siswi saja, melainkan untuk sekolah dan juga guru-guru. Nah, IBI sendiri punya dua proyek, teman-teman. Yang pertama, IPCB atau International Preparation Course in Business atau IPCB. As I mentioned before, program ini telah diimplementasikan oleh Santo Paulus Pontianak dengan subjek pertama yang diimplementasikan adalah EAP atau English for Academic Purposes, di mana sudah ada kalau tidak salah 2 students yang mengambil examination dari IPCB ini. Tentunya nanti siswa-siswi yang mendaftar atau siswa-siswi yang mengikuti IPCB program ini akan mendapatkan sertifikasi juga dari IB Alliance. Nah, di sini Miss Tisa mungkin akan lebih menjelaskan tentang Global Virtual Schools. Apa sih Global Virtual Schools itu Miss gitu ya? Global Virtual Schools sendiri merupakan online language courses teman-teman. Jadi memang GVS atau Global Virtual Schools ini ditujukan untuk siswa-siswi yang memang ingin progres ke universities yang memang tidak menggunakan English sebagai language basicnya ya teman-teman. Kayak misalkan tadi yang sudah dijelaskan Miss Angela, ketika teman-teman ingin progres tuh ke UK University, mungkin sebagai salah satu entry requirement-nya teman-teman harus take IELTS begitu ya teman-teman sebagai language requirement-nya. Nah, tapi ini akan
sedikit berbeda ketika teman-teman bertujuan atau ingin pergi ke negara yang memang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai basic language. Contohnya seperti Korea, Jepang, Germany, French, dan lain sebagainya. Jadi di sini GVS memang mendesain atau meng-create, memformulasikan program khusus untuk siswa-siswi yang memang ingin progres ke university yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dasarnya. Untuk pathway-nya sendiri kita ada banyak teman-teman, ada Japan, ada Korean, ada French, ada Germany, ada Russian. Kemudian nanti outcome-nya ketika teman-teman lulus dari Santo Paulus, SMA Santo Paulus Pontianak, teman-teman itu sudah mendapatkan language qualifications. Jadi ketika teman-teman nih progres, katakanlah ingin progres ke Korea, teman-teman tidak perlu membutuhkan 1 year foundation language. Seperti itu, karena kenapa? Karena sedari teman-teman belajar di SMA Santo Paulus Pontianak, teman-teman sudah belajar bahasa tersebut, sehingga ketika teman-teman lulus nih, teman-teman sudah mendapatkan language qualification seperti itu. Nah, implementasinya sendiri teman-teman ini embedded to national curriculum atau current curriculum yang ada di sekolah teman-teman. Jadi ini tidak akan affecting kurikulum atau kegiatan belajar teman-teman di SMA Santo Paulus Pontianak. Kenapa? Karena memang kursus ini akan ada di luar jam belajar teman-teman. Jadi ini nanti jamnya akan lebih ke sore hingga malam hari ya teman-teman. Jadi bisa dijamin tidak akan mengganggu kegiatan belajar teman-teman di SMA Santo Paulus Pontianak. Kayak gitu. Nah, ini untuk pathway-nya sendiri teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami tidak hanya provide beberapa 1 atau 2, tapi kita ada banyak pilihan, ada Japanese pathway, ada Korean pathway, Russian, Germany, French, Chinese, dan juga Spanish. Untuk tahun 2021 sendiri teman-teman, di bulan September kemarin sudah ada Japanese dan juga Korean pathway. Nah, Japanese sendiri masih akan running atau masih dibuka nih teman-teman buat registrasinya untuk bulan November ini. Jadi misalkan teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang, teman-teman bisa nanti registration melalui saya atau mungkin diinformasikan ke Miss Angela juga bisa juga teman-teman. Nah, untuk Korea Pathway-nya karena banyak sekali peminatnya, teman-teman unfortunately Korean Pathway-nya sudah full book, jadi akan ada lagi di tahun 2022 bersama dengan Russian Pathway, kemudian German Pathway, French, Chinese, dan juga Spanish. Seperti itu. Nah, ini skemanya teman-teman ya, dari kelas 10, 11, 12, nanti outcome-nya, as I mentioned before, teman-teman akan mendapatkan language qualifications untuk bisa progress ke universities yang ada di Jepang maupun yang ada di Korea. Nah, sebetulnya memang level atau tahapan ini memang sebaiknya dilakukan di kelas 10 teman-teman. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang dari kelas 11 maupun yang dari kelas 12 untuk bisa bergabung. Jadi teman-teman dari kelas 11 maupun kelas 12 bisa bergabung dengan program kami. Seperti itu. Jadi saya udah kelas 11 nih Miss, atau saya udah kelas 12 nih Miss, gimana? Sedangkan ini programnya desain dari kelas 10. Please don't worry, karena teman-teman yang dari kelas 11 dan juga kelas 12 masih bisa mengikuti program ini, seperti itu. Nah, mungkin Miss akan memberikan sedikit overview terkait dengan study abroad di Japan dan juga di South Korea. Mungkin tadi kalau Miss Angela lebih ke UK, lebih ke Western, lebih ke UK Universities. Kalau Miss Lisa ini akan lebih sedikit ke Asia, especially di Japan dan juga South Korea. Mungkin teman-teman juga, kenapa Miss kok milih South Korea dan juga Japan? Apa yang membuat mereka spesial? Nah, yang pertama mereka itu punya base education systems. Ada banyak sekali penghargaan yang diraih oleh Jepang dan juga Korea terkait dengan education system mereka yang sudah diimplementasikan. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, ada banyak sekali temuan-temuan dan juga inovasi-inovasi yang ditemukan oleh South Korea dan juga Jepang. Kemudian yang nomor 2, mereka punya top universities world ranked by QS World Universities Ranking, seperti Seoul National University, kemudian University of Tokyo, seperti itu ya teman-teman. Ada banyak sekali top world universities yang ada di South Korea maupun di Jepang. Terus yang ketiga, the most study destination country by international students, karena menurut research nih teman-teman, banyak sekali international students yang memang ingin sekali atau memiliki
interest atau ketertarikan yang besar untuk belajar di sana gitu. International student juga want dan juga welcome. Kemudian mereka juga memiliki high quality of life, dan yang terakhir ini rich culture, teman-teman. Jadi di Jepang dan juga di Korea mungkin teman-teman juga sudah familiar juga dengan kedua negara ini ya, teman-teman ya. Mereka tuh sangat banyak sekali atau sangat kaya sekali dengan culture-nya, dan itu mungkin yang membuat salah satu atau yang membuat atau ini merupakan salah satu alasan yang membuat international students nih tertarik sekali untuk belajar di UK, Japan atau South Korea, karena mereka mempunyai rich culture atau kebudayaan yang sangat banyak seperti itu. Nah, di sini mungkin Mister akan memberikan juga informasi sedikit nih tentang general entry requirement-nya. Apa sih yang harus disiapkan? Tadi kan Miss Angela sudah menjelaskan nih ketika teman-teman ingin progress ke UK University itu entry requirement-nya apa gitu. Nah, kalau di Jepang sama di South Korea sama nggak nih Miss? Mostly hampir sama ya teman-teman. Ada raport, ada ijazah, kemudian pas foto, kemudian ada pasport, motivation letter, recommendation letter, personal statement, dan yang terakhir ini language requirement. Ini yang sedikit membedakan teman-teman. Kalau misalkan tadi Miss Angela sudah mention, kalau misalkan teman-teman ingin ke UK University, teman-teman harus setidaknya memiliki IELTS dengan skor 5,5 ya tadi ya. Nah, kalau untuk di Korea dan juga di Jepang, itu language requirement-nya berbeda, teman-teman. Nah, di sini nanti Miss Sisa akan menjelaskan level-level atau language requirement yang seperti apa sih yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman ingin progres ke Jepang atau ke Korean University. Tapi sebelumnya Miss Lisa akan menjelaskan tentang tuition fees dan juga cost living-nya. Nah, harga-harga yang tertera di sini ya teman-teman, ini cuman general aja karena memang semua itu based on universities yang teman-teman pilih dan juga kota yang teman-teman pilih untuk tinggal seperti itu. Karena hampir sama kayak di Indonesia, teman-teman di Jepang dan juga di Korea, ketika teman-teman itu lebih memilih ke private universities atau universitas swasta, itu akan tuition fees-nya akan lebih mahal ketimbang teman-teman memilih public universities atau universitas yang negeri seperti itu. Pun juga dengan cost living-nya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memilih untuk tinggal di kota-kota besar, itu teman-teman akan spend more money untuk membayarkan atau untuk biaya akomodasi yang harus teman-teman bayarkan seperti itu. Jadi kalau misalkan di Korea, nah kalau teman-teman memilih Seoul itu juga akan jauh lebih mahal. Kalau misalkan teman-teman di Jepang, teman-teman milih di Tokyo itu juga akan lebih mahal ketimbang di kota-kota yang kecil seperti itu. Jadi untuk tuition fees sama cost living-nya ini hanya secara general ya teman-teman. Nanti buat pasnya lagi atau buat lebih detailnya lagi teman-teman bisa kontak Miss Tisa. Misalkan teman-teman nih ada yang pengen progres ke South Korea atau ke Japan University. Oke. Di sini Miss Tisa mau menjelaskan tentang entry requirement atau language requirement yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman ingin progres ke Japan ke Japan Universities. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat bagannya ya yang tertera di screen itu seperti yang sudah tertera di sini ada 5 level teman-teman untuk Japanese language level. Yang paling rendah itu N5 level, kemudian N4, kemudian N3, N2 dan N1. Nah, ketika teman-teman ingin progres ke Japan Universities, teman-teman itu harus setidaknya ada di level N2. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin progres nih ke Japan Universities, teman-teman harus memiliki GLPT N2 seperti itu. Nah, nanti gimana nih Miss? Terus skema dengan skema kursusnya seperti apa nih Miss? Kayak gitu ya. Nah, seperti yang sudah Miss Tisa katakan sebelumnya, as I mentioned before, kalau misalkan sebetulnya program ini tuh alangkah lebih baiknya ketika diikuti di kelas 10. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika teman-teman ingin bergabung di kelas 11 maupun kelas 12. Karena ini tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Katakanlah Miss, aku nggak pengen nyampe N2 nih Miss levelnya. Aku cuma pengen nyampe N4 atau N3 aja, boleh nggak Miss? Karena memang aku tidak pengen progres ke Japan Universities, hanya ingin belajar bahasanya aja. Itu boleh sekali teman-teman. Jadi ini tergantung dengan apa kebutuhan teman-teman. Ketika teman-teman hanya ingin belajar aja, teman-teman hanya belajar satu level pun itu fair, itu nggak apa-apa. Itu diperbolehkan. Tapi ketika teman-teman ingin progres ke Jepang, setidaknya teman-teman harus memiliki JLPT N2 untuk
progress ke Japan Universities. Nah, ini ada courses fees-nya, untuk application fees-nya ada 5.000 JPY, kemudian administrative fees-nya ada 2.000 JPY, book fees-nya ada 4.000 JPY, kemudian tuition fees-nya ada 5.000 JPY per month. Seperti itu. Nah, ini nanti listen-nya atau kursusnya itu seminggu akan ada 2 kali, teman-teman. Nah, nanti per pertemuan itu ada 2 jam. Seperti itu. Untuk yang Jepang courses ini, untuk di bulan November ya teman-teman, itu nanti akan ada di hari Rabu dan juga hari Sabtu jam 6 sampai jam 8 sore. Seperti itu. Oke, next, Miss akan menjelaskan tentang tentang Korea, teman-teman. Jadi tadi misalkan Japanese ada level N5, N4, N2, N3 sampai N1. Nah, di South Korea ini skemanya sedikit berbeda, teman-teman, levelnya. Jadi di South Korea language level ini ada 2 level, ada 2 tingkatan, teman-teman. Yaitu yang pertama topik 1. Topik 1 itu ada level 1 dan juga level 2. Dan untuk topik 2 itu ada 4 level. Ada level 3, level 4, level 5, sampai level 6. Nah, buat teman-teman yang ingin progres ke Korean Universities, teman-teman itu setidaknya harus memiliki language qualifications di level topik 2, level 4. Seperti itu. Tapi sama seperti yang Jepang tadi juga ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman cuma pengen sampai topik 1 level 2, it's okay. Kalau misalkan teman-teman cuma pengen sampai topik 2 level 3, it's okay. Itu memang disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ketika teman-teman mau progres ke Korean Universities, berarti teman-teman harus memiliki language qualifications di topik itu level 4. Tapi kalau misalkan cuma pengen belajar aja nih, karena sering nonton drama Korea nih, Miss, kayak gitu. Atau pengen ke Korea jalan-jalan ketemu opa-opa nih, Miss, misalkan kayak gitu. Jadi pengen belajar bahasanya, boleh banget cuman nyampe topik 1 level 1, topik 2 level 1, boleh sekali. Terus skema pembelajarannya juga sama, teman-teman. Nanti di kelas 10 teman-teman akan belajar topik 1, level 1, dan seterusnya. Nanti outcome-nya juga sama, teman-teman akan mendapatkan language qualification buat progres ke South Korean Universities. Tapi kembali lagi ya teman-teman, itu depend on your needs. Jadi berdasarkan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman cuma mau ambil 2 level aja boleh, 1 level aja boleh, atau sampai ke level untuk progres ke Korean Universities itu juga boleh. Nah, di sini ada kursus fees-nya juga, application fees-nya ada 45 USD, administrative fees-nya ada 15 USD, untuk tuition fees-nya ada 70 USD per month, seperti itu. Nah, ini juga Misisa akan menjelaskan tentang scholarship. Jadi misalkan teman-teman sudah ada pandangan, oh untuk progres ke Korean Universities nih, aku harus mempersiapkan entry requirement-nya dan juga language qualification-nya di topik 2 level 4, katakanlah seperti itu. Atau ingin ke Jepang nih, aku harus mempersiapkan language qualification-nya di level N2, katakanlah seperti itu. Nah, terus mungkin teman-teman, Miss, ada nggak sih scholarship di Jepang dan juga di South Korea? Ada, teman-teman. Jadi untuk di Jepang sendiri ada yang namanya Max Scholarships. Max Scholarship itu dari pemerintahan Jepang, dari Japan government. Dan ini sifatnya fully funded scholarship. Jadi teman-teman, semua kebutuhan teman-teman, cost living teman-teman, uang saku teman-teman, dan juga akomodasi teman-teman akan ditanggung oleh pemerintah Jepang. Cuman dengan catatan, di sini Max Scholarship ini merupakan incaran banyak sekali international students, teman-teman. Jadi memang kualifikasi dan juga persaingannya agak sedikit lebih ketat. Nah, pemerintahan Korea Selatan juga memiliki government scholarship, yaitu Global Korea Scholarships di South Korea. Itu juga sifatnya fully funded scholarship, teman-teman. Jadi itu akan mengcover semua tuition fees teman-teman, akomodasi, kemudian untuk di South Korea ini ketika teman-teman nanti topik atau bahasa Korea teman-teman ini bagus dan teman-teman punya language qualification dengan skor yang bagus, nanti di pemerintahan South Korea ini akan memberikan tunjangan bahasa ke teman-teman itu sebesar 2 sampai 3 juta per bulan ketika teman-teman sudah menjadi students atau sudah menjadi mahasiswa di salah satu South Korean Universities gitu. Dan untuk yang seperti Mitsui Bussan Scholarship, kemudian Case International Student Scholarship, itu merupakan scholarship yang diberikan oleh universities dan juga diberikan oleh
perusahaan swasta yang ada di Korea dan juga yang ada di Jepang seperti itu. Nah, oh ya, Miss Tisa tadi lupa menyampaikan bahwa kelas dari Global Virtual Schools ini merupakan kelas internasional teman-teman. Karena as I mentioned earlier, kalau misalkan IBE Alliance ini kan membernya nggak hanya dari yang dari Indonesia aja, ada yang dari Malaysia, Taiwan, Thailand, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk GVS ini yang memang di-provide oleh IBE Alliance ini juga nanti siswa-siswinya akan ada dari Malaysia juga, dari Thailand juga, dari Taiwan juga seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan apa ya? Teman-teman akan mendapatkan international class seperti itu karena memang yang join di Global Virtual Schools ini adalah all IBE members. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa membernya tersebut nggak hanya datang dari sekolah-sekolah yang berasal dari Indonesia aja. Nah ini untuk partnership kami atau memang untuk sekolah-sekolah yang memang sudah atau negara-negara yang sekolahnya memang sudah bekerja sama atau sudah bergabung dengan IB Alliance. Ada Malaysia, ada Indonesia, kemudian ada Thailand, kemudian ada Taiwan. Jadi di sini nanti teman-teman tidak hanya bisa belajar bahasa Jepang atau bahasa Korea aja, tapi teman-teman juga bisa mengasah English skill-nya teman-teman, bahasa Inggrisnya teman-teman karena nanti juga karena kelas internasional teman-teman itu nanti akan menggunakan bahasa Inggris ketika teman-teman bergabung dengan Global Virtual Schools. Jadi materi yang akan diberikan kepada teman-teman tuh nanti akan dideliverikan atau akan diberikan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Karena ini juga kelas internasional ya teman-teman. Jadi memang penyampaiannya menggunakan bahasa Inggris dan kita juga punya diskon khusus untuk teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak karena memang SMA Santo Paulus Pontianak ini sudah menjadi IBE School Members, kita akan memberikan reward 50% tuition fees reductions atau teman-teman hanya perlu membayarkan 50% dari tuition fees aja. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu membayar 100% untuk mengikuti program bahasa kami atau untuk mengikuti program Global Virtual Schools, teman-teman hanya perlu membayarkan 50% aja. Seperti itu. Jadi karena memang kita merancang apa ya sistem khusus lah untuk sekolah-sekolah yang memang sudah menjadi IBE School Member. Oke, sekian di sini Miss Tisa drop atau Miss Tisa sudah tulis WA Miss Tisa dan juga email. Mungkin teman-teman bisa foto atau captures atau nanti mungkin juga bisa Miss Tisa drop di chat box. Kayaknya sudah sekian penjelasan Miss Tisa tentang apa aja yang perlu dipersiapkan untuk progres ke Jepang dan juga ke South Korean University, terus level dari language requirement-nya tuh harus nyampe mana aja, terus scholarship juga. Mungkin teman-teman sekarang Q&A, teman-teman bisa bertanya, mungkin nggak cuma dari materi yang Miss Tisa sampaikan, mungkin teman-teman tadi pengen tanya nih tentang universities yang ada di UK gitu ke Miss Angela, just feel free teman-teman buat bertanya. Ya, kakaknya sudah menjelaskan. Anak-anak yang ada mau bertanya, silakan. Oh, yang mau tadi keluar nih. Buat teman-teman yang mau tanya, Miss, kalau di UK kehidupannya gimana? Atau bisa tanya juga ke Miss Tisa, Miss, kira-kira nih gitu, kalau saya ikut programnya Miss Tisa, terus belajar bahasa Korea gitu kan di Indonesia, and then nanti saya kalau mau progres ke university di sana itu gimana? Nanti yang ngurus kepindahan saya ke sana gimana? Itu juga bisa banget ditanyain ke Miss Tisa, jadi teman-teman bebas banget nih mau tanya apapun. Silahkan nih waktunya masih ada gitu. Mumpung masih ada Miss Angel, masih ada Miss Tisa juga di sini. Iya, betul banget Miss Angel. Ayo siswa-siswi, jangan malu bertanya. Mungkin
kontak personnya boleh masukkan ke kolom chat kan ya, serta ada anak-anak yang nanti mau bertanya. Oke. Ada anak yang bertanya. Dari Kayaknya ada pertanyaan nih, Miss nih. Mas ya. Iya. Kalau misalnya saya belajar bahasa Jepang tapi mau coba ke Korea, apakah itu bisa? Ini maksudnya Niko pengen belajar bahasa Jepang, cuman pengen kuliah di Korea gitu ya? Ya, Niko ya. Kayaknya sih begitu ya. Oke, jadi kalau misalkan Miss Tisa akan coba jawab ya. Jadi kalau misalkan memang Nicole ini tertarik untuk belajar bahasa Jepang, cuman memang pengen progres nih Miss ke South Korean Universities, terus gimana? Nah, ini nanti juga berarti Nicole harus belajar 2 bahasa seperti itu. Karena kenapa Miss? Karena untuk progres ke Korean Universities itu salah satu language atau salah satu requirement-nya adalah language qualifications. Jadi misalkan Nicole sudah punya qualification untuk Japanese language, tapi memang ingin progres ke South Korea, tetap harus punya South Korea language qualifications untuk progres ke university seperti itu. Jadi kalau misalkan tertarik dua-duanya, bisa ikut dua-duanya juga seperti itu. Gimana Nicole? Cukup menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Boleh tahu tentang kegiatan di luar kurikulum. Ini untuk yang mana? Untuk yang Korea dan Jepang atau tempat Miss Angela nih, yang PIY1 nih? Buat yang Jepang ya, Nicole ya? Oke, mungkin untuk universitas yang dituju, misalnya mahasiswa mau university di Jepang. Untuk kegiatan di luar kurikulum, mungkin yang dimaksud adalah program bahasa ini ya. Jadi memang program bahasa ini tuh di luar kurikulum karena memang tidak mengganggu kegiatan belajar Nicole di SMA Santo Paulus Pontianak. Karena seperti yang sudah Miss Sisa jelaskan tadi, biasanya kelas ini diselenggarakan di sore hari. Nah, untuk yang Japan Language Courses sendiri di bulan November ini ya, Nicole ya, itu akan diselenggarakan pukul 6 sore sampai 8 malam. Seperti itu. Dan nanti juga gurunya yang mengajar itu native teachers atau orang Jepang langsung. Seperti itu. Jadi nanti bisa memiliki pengalaman yang hebat nih karena bisa belajar bahasa Jepang dari orang Jepangnya langsung seperti itu. Apakah harus tetap tes IELTS? Misalnya kalau bahasa Inggris saya kurang namun karena sudah belajar Jepang. Oke, nih Miss Tisa akan bacain dari Felix dulu. Apakah harus tetap tes IELTS? Misalnya kalau bahasa Inggris saya kurang, namun karena sudah belajar Jepang lancar, apakah bisa? Nah, kalau untuk Japan University sendiri, IELTS itu hanya supporting dokumen, teman-teman. Jadi IELTS itu bukan menjadi entry requirement yang pokok. Entry requirement yang pokok tetap adalah Japanese language gitu. Tapi misalkan teman-teman sudah punya sertifikat IELTS, itu akan menjadi supporting documents seperti itu. Jadi kalau misalkan English-nya kurang bagus, teman-teman berarti bahasa Jepangnya harus dibagusin atau language qualifications-nya, Japanese language qualification-nya skornya harus bagus seperti itu. Jadi it's okay buat teman-teman yang ingin progres ke Jepang tapi bahasa Inggrisnya kurang. Berarti salah satu solusinya adalah teman-teman harus bisa skornya dari Japanese language-nya harus lebih tinggi kayak gitu. Jadi bisa-bisa aja Felix. Kemudian Miss akan menjawab buat Valentina. Bisa dibantu buat apply visa, dorm, dan lain-lain kah? Atau cuma untuk daftar uni aja? Nah, untuk ini nanti tim dari International Bilingual Education Alliance juga akan membantu teman-teman jika ingin progres ke Japan atau ke South Korean Universities. Jadi sama seperti Miss Angel tadi, ketika Miss Angel sudah menjelaskan tentang UK,
teman-teman ingin progres ke UK, nanti juga tim dari Miss Angel yang menangani program tersebut juga akan membantu teman-teman sampai settle di sana. Seperti itu. Jadi mulai dari applications, visa applications, kemudian dorm, dan lain sebagainya, nanti akan dibantu oleh tim Miss Angel untuk yang UK. Nah, untuk yang Jepang dan juga Korea itu juga sama teman-teman. Kita akan bantu buat apply visa, kemudian buat akomodasi, kemudian bahkan untuk scholarship pun nanti kita akan bantu mengisi scholarship application juga seperti itu. Sudah cukup menjawab, Valentina? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Lagi yang lain? Ini anak-anak kalau dari pertanyaan kayaknya tertarik, cuma mungkin masalah bahasa ya. Iya, Miss. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut Jepang atau ingin ikut Japanese courses di November ini masih open registration buat teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pengen ikut, teman-teman bisa daftar ke Miss Lisa. Itu juga sudah dibantu Miss Angela terkait dengan kontak Miss Lisa di chat box. Teman-teman bisa save juga nomor Miss Angela. Misalkan teman-teman ingin progress ke UK Universities, teman-teman juga bisa save nomor Miss Lisa kalau misalkan teman-teman ingin progres ke Jepang, Korea, atau ingin mengikuti program bahasa seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk Global Virtual Schools atau program bahasa ini, teman-teman hanya perlu membayarkan 50% saja dari tuition fees-nya. Karena teman-teman merupakan students dari Santo Paulus Pontianak, SMA Santo Paulus Pontianak, di mana SMA Santo Paulus Pontianak ini sudah menjadi member schools dari IB Alliance. Seperti itu. Thank you juga, Valentina. Oke, teman-teman jangan lupa sambil diisi tadi ada Google Form link di chat box itu nanti teman-teman bisa juga drop questions di situ nanti biar tim dari kami ini juga bisa follow up ke teman-teman jadi kita lebih tahu gitu needs-nya teman-teman nanti untuk progres itu kita perlu akses untuk apa aja seperti itu. So far udah ada gambaran kah teman-teman nanti yang kelas 12, kelas 11 kira-kira nanti pas selesai SMA nih mau lanjut kuliah nih mau ambil jurusan apa gitu udah ada gambaran atau belum nih sampai sejauh ini? Ayo, mungkin kamu pengen kemana? Coba ditanya, oh di sana tersedia nggak kalau saya milih ke sana gitu. Ini jurusan yang bagus untuk jangka panjang. Ini interest-nya ada di mana dulu nih? Ada di bisnis, atau di science, mungkin arts, atau psychology, atau yang lain gitu. Karena banyak banget sih, to be honest, jurusan yang memang untuk jangka panjang, untuk mengembangkan Indonesia pun banyak banget gitu. Jadi untuk berkarir teman-teman mau di Indonesia, mau di luar negeri itu juga banyak pilihannya. Nah ini teman-teman harus tahu dulu nih, interest-nya ada di mana? Di bisnis kah? Di science? Di language arts? Atau psychology? Atau manapun gitu. Mungkin kakak-kakak boleh bantu misalnya, oh misalnya dia tertarik dengan bahasa, misalnya apa aja gitu. Mungkin biar anak-anak lebih terbuka pikirannya, karena sekarang kan kalau kita bilangnya mereka di masa-masa bingung ya. Iya, betul, Miss. Kalau trends-nya sih, kalau kita ngelihat trends, akhir-akhir ini ya kayak 2 tahun ini banyak banget students itu mereka yang ambil kayak psychology, kemudian mereka juga mulai banyak yang ambil studi tentang kriminologi seperti itu. Because in Indonesia juga kita kan butuh juga studi tentang kriminologi. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar belum nih tentang belajar kriminologi. Jadi kalau kita nonton film detektif,
yang suka Sherlock Holmes ataupun film detektif yang lain. Nah, itu kan ada, misalkan ada cases gitu kan, ada kasus kejahatan kan bisa dianalisis. Ini kenapa, penyebabnya apa, kemudian kira-kira siapa pelakunya seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri itu jurusan ini tuh masih sangat-sangat terbatas, masih sedikit sekali yang studi seperti ini. Kalau UK di luar negeri itu sudah banyak, dan juga mahasiswa Indonesia itu biasanya kalau mereka pergi ke UK, mereka ambil juga jurusan ini karena dia juga bisa digabung dengan psychology, kemudian criminology with business, with psychology, with law, seperti itu. Untuk teman-teman yang suka hukum di Indonesia mungkin akan agak susah ya kalau misalkan mau lanjut S1 hukum di UK karena kita law sistemnya berbeda. Kalau di UK kan kita pakai British law, dia sama seperti hukum yang ada di Singapura, tapi kalau di Indonesia kita pakai Dutch law gitu. Jadi kalau teman-teman nanti belajar hukumnya ke Belanda, nah itu masih bisa lebih nyambung daripada belajar di UK. Tapi kalau misalkan you want to ambil yang lebih spesifik nanti mungkin untuk S2-nya, nah itu bisa banget gitu. Untuk kedokteran juga mungkin untuk teman-teman yang mau ambil kedokteran, pengen banget nih Miss S1 kedokteran di luar negeri gitu kan. Mungkin untuk S1-nya ambil di Indonesia aja teman-teman, karena kan nanti perbedaannya tuh gini, if you study kedokteran di luar negeri, mungkin nanti disease yang ada di luar negeri dan di Indonesia tuh kan berbeda. Mungkin di sana nggak ada malaria, tapi di Indonesia kita ada malaria gitu. Di sana nggak ada demam berdarah, kita ada demam berdarah gitu kan. Karena kan kita lebih tropis ya iklimnya. Jadi untuk yang penyakit-penyakit tropis itu untuk di negara Eropa, di UK, di US itu mungkin nggak ada gitu. Jadi kan nanti kalau teman-teman balik ke sini bingung dong lah, ini kok aku nggak pernah belajar tentang demam berdarah ini gimana nih, seperti itu. So kalau untuk yang S1 karena banyak banget students juga dari sekolah-sekolah lain di Indonesia yang saya assist juga banyak yang pengen masuk ke medical school, pengen masuk ke kedokteran, tapi memang untuk kedokteran mendingan kalau mau ke overseas untuk S2 aja, untuk ambil spesialis that's okay, tapi untuk S1 silahkan ambil di Indonesia gitu. Sama seperti yang mau ambil hukum begitu, karena ada beberapa perbedaan. Tapi if you want to study business, if you want to study science, kemarin juga ada siswanya Miss Angel, dia belajar kimia, benar-benar belajar kimia murni. Nah ini dia belajar di UK, that's still okay gitu. Psychology mau ambil di UK, mau ambil di negara lain, di Korea, that's still okay. Because saya juga punya students dari Surabaya, dia mau ambil psikologi, dia ambilnya di Korea. Nah dia juga masih possible. Tuh. Jadi mungkin teman-teman ini udah mulai nanti, ini kan ada fair seperti ini, tadi ketemu juga dengan banyak sekali ya universities yang kasih gambaran tentang studies-nya, kemudian nanti syarat-syaratnya seperti apa. Nah mungkin nanti bisa dikumpulin dulu nih, terus dipilih-pilih mau ambil jurusan apa gitu. Oke, sebagian dari kami kalau univ ke luar negeri cuma bingung gimana cara hidup di sana. Apakah ada senior atau mentor yang mungkin sudah mengenal hal-hal di sana? Yes, we have seniors. Kita juga punya community. Di negara manapun selalu ada komunitas, jadi students community. Di UK kita ada PPI UK, jadi pelajar Indonesia tergabung dalam community itu PPI UK. Jadi teman-teman nanti bisa gabung di Korea, di Jepang itu juga ada. Di setiap negara itu juga ada, Australia pun juga ada. Jadi teman-teman bisa tanya sama mereka, bisa juga tanya-tanya gimana sih untuk bagi waktunya, apalagi kalau kita baru pertama ke luar negeri gitu kan, kuliah di sana, stay untuk waktu yang agak lama, mungkin kita lebih ke distract untuk pengen jalan-jalan, Miss, Kak, di sana kan mumpung kita masih ada di sini. Nah, itu juga nanti bisa konsultasi nih, tanya-tanya sama seniornya, survive di sini gimana sih caranya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman kalau di UK kasusnya misalnya teman-teman berangkat ke UK, teman-teman itu nanti akan lapor diri ke KBRI yang ada di London gitu. Jadi nanti dari KBRI juga udah tahu oh ada students dari Indonesia nih yang tahun ini masuk ke UK, and then nanti juga bisa gabung dengan PPI UK. Mereka juga banyak sekali kegiatan, nggak cuman discuss aja, nanti juga ada jalan-jalan, ada charity work juga dengan PPI UK. Teman-teman
merasakan nih yang namanya hidup di luar negeri, hidup sendiri tuh nggak mungkin banget gitu loh. Jadi tenang aja, mau kuliah dimanapun di luar negeri pasti ketemu banyak sekali student dari Indonesia. Dan untuk biaya hidup ada yang 100% ditanggung sendiri, tapi banyak juga scholarship yang tersedia. Nah, untuk yang mau kuliah di Asia, di Jepang, di Korea, bisa tanya-tanya nih ke Misti Samis beasiswanya yang ada apa aja nih dan berapa besarannya. Nah, itu nanti bisa tanya ke Miss Tisa yang mau ke US, mau ke UK, you can ask me. Kita juga ada staff yang fokus banget untuk bantu teman-teman progres dari Indonesia ke luar negeri, tapi hari ini nggak bisa ikut. Kita ada staff namanya Mr. Sandi, nanti kita bisa connect juga ke Mr. Sandi, bisa dibantu sama Miss Tisa juga. Nanti untuk cari tahu berapa besaran sih scholarship yang disediakan mungkin dari negara tersebut ataupun dari university-nya gitu. Kalau misalkan teman-teman yang pengen kuliah di China, itu mereka bahkan pemerintahnya juga kasih scholarship yang gede banget untuk international students gitu juga dengan kampusnya. Kemudian kalau di UK mungkin teman-teman familiar dengan beasiswa Chevening, beasiswa British Council seperti itu. Tapi setiap university mereka juga memberikan scholarship untuk international students. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Pasti if you want to get the scholarship, there's a lot of so many ways that you can access the scholarship. Oke. Jangan lupa ya teman-teman diisi untuk Google Form-nya, itu juga sebagai feedback kami. Sudah jelas apa belum nih tadi menjelaskan materinya gitu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan lagi dari anak-anak mungkin bisa langsung dengan kontak person-nya ya. Betul. Iya. Okay, is there any other questions? If there is no questions, then we can call it a day. Karena setelah ini teman-teman pasti masih ada ini lagi ya presentasi dari university lain. Betul. Iya, betul. Okay. So thank you very much di sini dari SMA Santo Paulus Pontianak. Thank you very much for having us here. Ada Miss Tisa juga. And if you are interested with the program, you can contact us. You can ask us. You can DM us through our Instagram too. You can teman-teman bisa lihat-lihat di situ. Misalkan pengen tahu program-programnya apa, kemudian ada kegiatan apa, itu nanti teman-teman bisa cek di Instagram kita. Miss Tisa mungkin bisa dibantu untuk type in the Instagram. Thank you. And we hope to see you very soon in person. Mungkin nanti kita bisa travel ke Pontianak atau kita ketemu di UK, ketemu di Korea, and we wish you luck for your study. So thank you and bye-bye. Thank you everyone. Ya, sampai jumpa ya. Good luck for your study. Terima kasih Miss Linda. Saya pamit leave ya Miss. Ya, oke, makasih. Thank you everyone.